Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, apalagi di sidang MK yang telah memanggil 4 orang saksi. Guys, Hakim MK Saldi Isra makin tegas. Keempat saksi menteri digaspol oleh Hakim Saldi Isra dengan pertanyaan-pertanyaan maut terkait dana 50 triliun yang masih diragukan kegunaannya. Menko Erlangga pun menjawab agak sedikit gugup, namun jejak digitalnya tidak akan pernah bohong dan terus ada di sosial media. Sementara itu, pengacara kondang Hotma Sitompul marah besar kepada Hotman Paris yang terlalu sombong sebagai pengacara senior. Hotma Sitompul pun sampai berapi-api memberi peringatan keras kepada Hotman Paris. Wow, ini mereka sama-sama orang Sumatera, sama-sama pengacara, tapi bisa beradu argumen seperti itu ya. Nah oke guys, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Selamat sore, Pak Rocky Gerung. Ya, saya tahu nih sore. Seberapa dungunya calon presiden tahun 2024 yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden. Seperti itu. Terima kasih. Kamu salah lagi kamu. Ini soal abdesi kan? Ya dia berhak abdesi. Abdesi itu artinya aparat pengabdi istana. Oh, aparat pengabdi istana. Kalau saya pribadi, abdesi, ya. saya lebih setuju kalau Bung Rocky jadi presiden. Saya udah presiden akal sehat. Nah, secara yang kita tahu sekarang bahwasanya status Bang Rocky sekarang itu sebagai tersangka. Apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani untuk bersuara? Terima kasih. Ya karena ada sekian banyak massa di ruangan ini yang akan melindungi saya kalau saya jadi tersangka. Ya, Sampai kemanapun saya lebih dari dia, percayalah. Dari sopan santun, moral, adat, agama, silakan menilai. Jangan saya dari itu. Saya sampai Hotman Paris, beradablah kau, berdoalah kau, bersopan santun dan beretika kau. Jangan memberikan contoh buruk pada advokat-advokat muda. Kan berbahaya kelakuannya begitu. Tidak apa-apa kata majelis. Ini membawa contoh yang sangat buruk buat para advokat muda. Itu aja pesan saya. Tapi susah kalau memang orang tidak punya malu, tidak punya etika, tidak beradab, tidak beragama. Bagaimana seorang suami? Jadi kami supaya sebelum lupa, jangan lupa kecilkan perutnya gitu. Itu aja. Ya, kira gitu ya. Oke ya. Iya. Benar. Tuh dengar tuh Pak Hotman Paris itu. Siap. Kosong 3 bisa membuktikan kecurangan pemilu. Paketnya tadi paket belum bilang kita saya ambil sekarang. Ya belum balik nanti. Apa? Paket belum bilang itu tadi sama saya. Iya. Bisa saya ambil sekarang paketnya. Suara presiden. Iya, masuk ke presiden tadi kan paket yang bilang ke mana? Ke apa? 02 ya Prabowo kan? Iya, Prabowo. Oke. Ada zona DPR-nya kan? Iya. Maksud saya sama Kota Medan lebih baru tadi. Iya, bisa saya ambil paket itu. Sekarang, baru bisa saya ini. Dari berapa kali nanti? Iya, yang itu saya bilang. Ya, karena peroleh itu yang nyoblos. Oh, amatnya. Nggak saya kan sama aja nih. Yang nyoblos sama aja. Oh gitu ya? Iya, sama aja. Semua nggak ada perbedaan bang. Semua sama. Berapa itu bang? Berapa kok? Nggak ada yang bisa dibuat kok. Kalau tidak, di masih koyak-koyak lagi. Masukku berapa ini dapurnya? Sebulan nanti sama itu kan? Mahal lagi 10 bang. Oh 50. Kalau Robi nanti katanya antara Robi atau Rachel kali ini. Iya sudah. Iya. Jadi itu izinkan percakapan terakhir Pak Ketua soal kalau boleh menjawab uang hal yang setelah tidak pencoblosan diagendakan Pak, karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat dan itu sudah menjadi berita di media Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan
Pertama, saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu betul. Yang warna lain ada Pak. Saya nggak tahu. Nah, itu apa tuh? Jejak digital gak pernah bohong guys, walaupun menyakitkan ya. Jadi acara ini adalah tindak lanjut daripada peluncuran dari gerakan Indonesia Bertadarus Al-Quran. Dan waktu itu di launching di Pondok Pesantren Al-Falah pada hari Sabtu yang lalu, sehingga langsung disambut oleh Satgas Ulama. Dan ini adalah kegiatan yang terus akan dilakukan agar dalam suasana politik kita mendapatkan ketenangan. Dan oleh karena itu, tenang dalam politik, adem dalam politik, itu menjadi sangat penting. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos yang tidak. Dipastikan tidak. Iya. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada ndak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada ndak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan nggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Wow, mantap. Ini yang baru benar, keempat mantap. Atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari Pak Menko, ini ada 42,3 triliun. Jadi lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun.
Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun. Ini berhimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini? Waduh, para menteri bakalan pusing Nah, ini menjawabnya yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Ya, ya. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah, karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Iya, iya. Nah, itu kira-kira yang perlu dikemukakan, dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Iya, iya. Terima kasih Pak Ketua. Oke, mantap, luar biasa. Pak Hakim Saldi Isra ini memang selalu tegas memberikan pertanyaan ya, apalagi yang saat ini kepada keempat menteri. Ini kalau menurut saya ini adalah pertanyaan-pertanyaan maut ini guys. Kenapa maut? Ini seperti yang terjadi saat ini. Apakah para menteri ini berani jujur mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan keuangan mereka atau gimana ya? Nanti kita simak di video berikutnya. Oke guys, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.